Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pagi hari ini, kita akan belajar muatan IPS. Yang akan kita bahas yaitu tentang sumber daya alam dan penggolongannya. Baik anak-anak, mari kita mulai pembelajarannya dengan membahas pengertian dari sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua yang berasal dari alam dan berguna bagi kehidupan manusia. Jadi semua yang ada di alam ya, baik itu benda mati maupun makhluk hidup, dan bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, untuk selanjutnya, mari kita bahas tentang penggolongan sumber daya alam. Sumber daya alam digolongkan berdasarkan jenis dan juga sifatnya. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah sumber daya alam biotik. Yang kedua, sumber daya alam abiotik. Sedangkan berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibedakan menjadi yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikutnya. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibedakan menjadi sumber daya alam biotik dan abiotik. Sumber daya alam biotik adalah sumber daya alam berupa makhluk hidup dan bisa dibudidayakan oleh manusia. Dibudidayakan maksudnya adalah bisa dikembangbiakan oleh manusia. Nah, contohnya adalah tanaman atau tumbuhan, dan juga makhluk hidup yang lainnya adalah hewan seperti gajah, ayam, burung, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan lawannya yaitu sumber daya alam abiotik. Nah, sumber daya alam abiotik adalah sumber daya alam yang berupa benda mati dan bisa dimanfaatkan oleh manusia. Seperti apa contohnya? Ya, tanah, air, batu, emas, dan masih banyak yang lainnya. Jadi, berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibedakan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya melimpah dan tidak akan habis selama manusia bisa melestarikannya. Jadi, walaupun jumlahnya melimpah, tetapi kalau manusia menginginkan sumber daya alam itu habis atau punah, bisa saja terjadi ya anak-anak. Nah, contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui diantaranya tanah, air, gajah, tanaman, dan masih banyak yang lainnya. Seperti yang Pak Guru jelaskan tadi, kita ambil contoh yaitu gajah. Gajah ini jumlahnya banyak ya. Tetapi gajah itu bisa saja kalau manusia tidak bisa melestarikannya, mengembangbiakannya menjadi banyak, maka gajah ini juga bisa menjadi punah atau habis dari muka bumi. Jadi, walaupun sumber daya alam yang dapat diperbarui ini jumlahnya sangat banyak atau melimpah, tetapi kita punya kewajiban juga untuk bisa melestarikannya untuk kehidupan di masa datang, untuk anak cucu kita.
Sedangkan yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, berbeda dengan yang dapat diperbaharui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui jumlahnya terbatas dan akan habis jika manusia tidak bisa menghematnya. Sebagai contoh yaitu minyak bumi, batu bara, emas, dan nikel. Nah, untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini yaitu berupa bahan-bahan tambang. Ya, bahan-bahan tambang ini di muka bumi ini jumlahnya terbatas. Kenapa? Karena untuk bisa terbentuk menjadi barang tambang itu membutuhkan waktu yang sangat lama, sampai berjuta-juta tahun. Maka dari itu, untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, maka kita manusia benar-benar harus bisa menghematnya. Nah, anak-anak, itu tadi materi singkat tentang sumber daya alam dan juga penggolongannya. Mudah-mudahan video yang singkat ini bisa memperdalam pengetahuan kalian tentang sumber daya alam dan juga penggolongannya. Akhirnya, Pak Guru pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.